Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Ingriskiah, kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang peradaban di Mesopotamia. Kondisi lingkungan. Mesopotamia berasal dari kata mesos atau tengah dan patomes atau sungai. Mesopotamia merupakan wilayah yang subur karena diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Saat musim hujan, Sungai Efrat dan Sungai Tigris sering menimbulkan banjir dan lumpur yang diluapkan kedua sungai tersebut, menyebabkan tanah di Mesopotamia menjadi subur. Sebagian besar wilayah di sekitar Mesopotamia berupa gurun pasir seperti Gunung Narfut dan Gunung Hamad, serta di sebelah timur terdapat pegunungan Elbrus dan pegunungan Kurdistan. Kehidupan pemerintahan. Berikut beberapa peradaban bangsa yang menguasai daerah Mesopotamia. 1. Peradaban bangsa Sumeria. Peradaban bangsa Sumeria menguasai Mesopotamia pada tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria mendirikan kerajaan Sumeria pada tahun 3500 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria mendirikan kerajaan di dekat muara Sungai Efrat dengan ibu kota Ur. Kekuasaan tertinggi kerajaan ini dipegang oleh seorang pendeta raja yang disebut Patesi. Hasil kebudayaan bangsa ini dibedakan dari beberapa segi. Pertama, dalam bidang astronomi, sistem penanggalan kalender. 2. Dalam segi sastra, berupa huruf paku. 3. Pada bidang matematika, mengenal suatu lingkaran 360 derajat. 4. Dalam segi teknologi, berupa alat bantu dari logam, kaca dan lampu, tekstil yang berupa tenun, pengendalian banjir, sistem irigasi, dan kereta perang. Peradaban bangsa Sumeria berakhir pada tahun 2300 sebelum Masehi karena serangan dari bangsa Akkadia yang dipimpin Sargon. 2. Peradaban bangsa Akkadia. Peradaban bangsa Akkadia menguasai Mesopotamia pada tahun 2300 sebelum Masehi. Bangsa Akkadia berasal dari padang pasir. Pusat pemerintahan kerajaan Akkadia adalah kota Akkad. Setelah mengalahkan bangsa Sumeria, bangsa Akkadia menetap di Mesopotamia. Hasil kebudayaan dari bangsa ini adalah ukiran dari lilin dan pengecor perunggu. Bangsa Akkadia juga mengenal wiracarita atau cerita kepahlawanan yang diceritakan dalam bentuk syair, dan juga telah memiliki layanan pos dengan segel bergambar Raja Sargon atau putranya Naram Singh. Pemerintahan kerajaan Akkadia berakhir sekitar tahun 2080 sebelum Masehi. 3. Peradaban bangsa Babilonia Lama. Peradaban bangsa Babilonia Lama menguasai Mesopotamia pada tahun 1850 sebelum Masehi. Bangsa Babilonia Lama dikenal dengan nama bangsa Amorit. Ibu kota kerajaan Babilonia Lama terpusat di kota Babel. Raja yang terkenal pada era kerajaan Babilonia Lama adalah Raja Hammurabi yang berhasil membangun sebuah imperium dan juga menyusun undang-undang Hammurabi. Hukum yang dibuat Raja Hammurabi disebut Piagam Hammurabi yang terdiri dari 282 hukum atau pasal. Setelah wafatnya Raja Hammurabi, kerajaan Babilonia Lama mulai melemah karena serangan dari bangsa Hatti dari arah barat pada tahun 1900 sebelum Masehi. Perang besar tersebut menghancurkan dan meruntuhkan kerajaan, sehingga penguasaan diganti oleh bangsa Assyria yang mulai mengembangkan kembali kerajaan di Mesopotamia Selatan. Bangsa Neo-Babilonia ini dikenal nama Chaldea. 4. Peradaban bangsa Assyria atau Asyur. Peradaban bangsa Assyria atau Asyur terletak di Sungai Tigris. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Assyria adalah Raja Sargon II, Raja Sennacherib, dan Raja Asyurbanipal. Kerajaan Assyria pada masa pemerintahan Raja Asyurbanipal mencapai puncak kejayaan. Bangsa Assyria menguasai ilmu astrologi dan ilmu astronomi, serta ilmu pembagian tahun. Bangsa Assyria runtuh karena diserang oleh Chaldea pada tahun 612 sebelum Masehi. 5. Peradaban bangsa Babilonia Baru. Kerajaan Babilonia Baru terletak di tepi Sungai Efrat dengan ibu kota Babilonia. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Babilonia Baru diantaranya Raja Nabopolassar, Raja Nebukadnezar, Raja Nabonidus, dan Raja Belshazzar. Pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, Babilonia Baru mencapai puncak kejayaan.
Di bidang pengetahuan, bangsa Chaldea telah mengembangkan astronomi dan astrologi. Beberapa keberhasilan bangsa Babilonia baru diantaranya menguasai kota besar yaitu Damaskus, membuat jalan dan jembatan, membangun taman gantung Babilonia dan menara Babel. Bangsa Babilonia baru mengalami keruntuhan akibat serangan dari bangsa Persia dari arah timur dan utara pada tahun 539 sebelum Masehi. 6. Peradaban bangsa Persia. Raja Kirus dari Persia berhasil menaklukkan kerajaan Babilonia baru, kemudian mengambil alih kekuasaan di Mesopotamia. Kerajaan Persia terletak di sebelah timur Sungai Tigris dengan ibu kota Persepolis. Namun dalam pertempurannya melawan bangsa Tura, Raja Kirus terbunuh, kemudian digantikan anaknya bernama Kambises. Setelah Raja Kambises meninggal, ia digantikan oleh Raja Darius. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Persia mencapai masa kejayaan. Pada masa itu dibangun istana yang megah dan indah di kota Suya. Jaya kehidupan ekonomi. Sebagian besar peradaban yang berkembang di Mesopotamia bergantung pada hasil pertanian. Mereka memanfaatkan air sungai Euphrates dan sungai Tigris untuk kegiatan pertanian. Mereka juga mengembangkan peternakan. D. Pengaruh peradaban Mesopotamia. 1. Adanya sistem kalender atau penanggalan. 2. Sistem tulisan praktis. 3. Perhitungan heksadesimal. 4. Teknologi roda. 5. Kodeks hukum atau undang-undang tertulis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.